Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku terkasih semuanya. Shalom. Shalom. Oke, masih ingat pertanyaannya. Saya bersyukur pada pagi hari ini saya persilahkan untuk bisa dapat menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya hari ini bukan jadwal saya, jadwal Pak Harto, tapi karena ada sedikit kami bertukar jadwal. Tetapi terima kasih banyak juga. Langsung saja kita membuka nas firman kita dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13. Di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua ada di bawah perlindungan Allah, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk mencari keputusan, mereka semua telah dibaptis dalam Allah dan dalam laut. Mereka semua akan berdoa yang sama. Dan mereka semua mengikuti doa yang sama, sebab mereka minum dari kata rohani yang mengikuti mereka, dan kata itu ialah Kristus. Tetapi sebelum pendirian Allah dan berkenan berakhir yang besar dari mereka, karena mereka dibebaskan kepada Allah. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menjadikan hal-hal yang jahat seperti yang telah kita perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyebab berhala sama seperti orang dan mereka seperti yang tertulis, maka hiduplah seperti umat makan diri. Kemudian mereka dan sekalian. Janganlah kita melakukan kecemburuan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu kali telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di waktu pulang. Dan janganlah sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat Allah. Semuanya ini telah dibuat mereka sebagai contoh dan diinginkan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu sama dengan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia terbunuh diri, adalah siapa ia anda. Bersama-sama 2, 3. Kamu ini adalah ujian biasa yang tidak diri kekuatan manusia, sebab manusia dan tidak menunjukkan contoh dari bahwa Allah mencobai yang menunjukkan jalan keluar sehingga dapat. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah sering mendengarkan peringatan atau menjumpai peringatan itu di dalam firman kita sehari-hari. Peringatan itu bisa berupa tulisan, bisa berupa simbol, atau bisa berupa tanda-tanda larangan yang kita jumpai. Nah, ini adalah salah satu contoh surat peringatan bagi seorang karyawan di partainya. Dan ini adalah peringatan untuk mungkin dia melanggar peraturan. Dan peringatan yang berikutnya, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa menonton bola, pasti paham dengan peringatan yang satu ini, peringatan kartu kuning. Yang pasti salah satu pemainnya telah melanggar peraturan dalam permainan. Dan juga kita sering menjumpai peringatan dalam bentuk simbol-simbol. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah berada di jalan raya. Ini adalah salah satu peringatan lalu lintas yang sering kita jumpai juga. Nah, ini juga peringatan. Mungkin teman-teman yang suka hobinya nonton MotoGP, peringatan red flag ini memberitahukan kepada kita bahwa telah terjadi kecelakaan besar yang hebat, yang akhirnya balapan tersebut terpaksa harus dihentikan untuk sementara waktu. Jadi banyak peringatan-peringatan yang kita jumpai. Tujuan dari peringatan itu adalah
memberitahukan kepada kita bahwa kita telah melanggar peraturan, dengan tujuan juga peringatan itu ingin memberikan kita bahwa kita agar kita memiliki sikap hidup yang benar atau menjalani hidup yang benar yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ada begitu banyak peringatan di luar sana, tapi di dalam kawasan SAPPI kita juga sering menemukan peringatan atau kita mendengarkan peringatan dari bapak ibu dosen, dari teman-teman sekitar kita, atau mungkin dari staf dan karyawan, atau juga dari teman-teman dekat kita. Nah, ini salah satu peringatan yang saya temukan baru-baru ini di Asrama Putra, dan baik juga ini untuk membimbing kita untuk hidup yang benar. Dan ini juga salah satu peringatan. Ini tepatnya di depan kamar saya, kamar Timotius, dilarang merokok. Baik, peringatan itu baik bagi kita. Nah, ini hal-hal yang saya temukan pada saat saya mencari. Mungkin apa maksud dari peringatan ini? Baik juga orang-orang berinisiatif untuk menempel peringatan. Mungkin jalanan di situ berbahaya bagi kaum wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi. Jadi ditempellah peringatan seperti itu. Baik sekali. Nah, ini adalah salah satu peringatan yang terdapat di salah satu desa di tempat saya. Di situ karena desa ini dia jalan itu tebing, jalan itu banyak jurang dan rawan kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang-orang yang memiliki hati kasih, sebelum mereka memberikan peringatan, dia mengucapkan, saya membahasakan dalam bahasa kami ya, selamat datang di desa Vitepa. Hati-hati di jalan ya, karena jatuh motor tak seindah jadi cinta kakak. Ya, itulah peringatan-peringatan bagi kita. Dan peringatan itu baik bagi kita semua saudara, yang membuat kita untuk membimbing dan mengarahkan kita memiliki hidup yang benar. Oke, baik, ya, kita tidak akan membahas seluruh peringatan yang ada di muka bumi ini. Kita akan membahas peringatan dari Paulus. Di dalam nas ini Paulus memberikan 3 peringatan saudara agar kita hidup dan kita mengalami kemenangan dalam pertandingan iman. Dan tema yang saya bawakan pagi hari ini untuk kita renungkan bersama adalah peringatan hidup dalam pertandingan iman. Apa peringatan Paulus yang pertama sih? Peringatan Paulus yang pertama adalah dalam ayat 1 sampai ayat 5. Belajarlah dari masa lalu. Pada ayat terakhir dari pasal 9, di situ dikatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus sempat cemas dan akhirnya ia dikuatkan dengan pengalaman bangsa Israel. Dalam ayat 1 pada perikop ini pasal 10, jika kita melihat ke dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, di situ tertulis O Hello God. Teman-teman atau adik-adik dari tingkat 1, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Yang kemudian diterjemahkan ke Alkitab English Standard Version, For I will not want you. Dan jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah karena aku tidak menginginkan kamu. Ini menyatakan bahwa ada hubungan antara ayat 9, pasal 9 ayat terakhir dan pasal 10 ini memiliki hubungan yang ada kemungkinan bahwa Paulus dalam pelayanannya mereka sempat ditolak. Lalu kenapa Paulus memberikan peringatan? Di sini Paulus menggunakan bangsa Israel sebagai contoh untuk memberikan peringatan. Nah, ini menarik saudara. Mengapa Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus menggunakan bangsa Israel? Lalu untuk apa peringatan itu bagi kita jemaat yang hidup pada masa kini? Setelah saya telusuri, ternyata kita yang hidup pada masa kini dengan jemaat di Korintus dan juga bangsa Israel, kita memiliki
kesamaan. Jadi kita seperti hidup dalam suatu perlombaan atau pertandingan. Bagi bangsa Israel, garis finish mereka adalah mencapai tanah Kanaan. Di dalam konteks yang kita bahas pada pagi hari ini, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengembara di padang gurun dan mereka ingin masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yaitu tanah Kanaan. Begitu pula dengan kita yang hidup pada masa kini dan juga jemaat di Korintus. Mungkin kita memiliki tujuan hidup, kita memiliki garis finish yang akan kita capai, yang akan kita raih. Itulah kesamaan kita. Dan kesamaan yang berikut adalah kita adalah sama-sama umat kerajaan Allah. Kita juga dibaptis, bangsa Israel pun dibaptis. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua di situ, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Lalu kita sama-sama memiliki anugerah atau kasih karunia daripada Allah. Tapi sekalian, bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka memperoleh kasih karunia yang begitu luar biasa daripada Allah. Allah melindungi mereka dengan awan. Allah menjaga mereka sehingga mereka melintasi laut dengan cara yang begitu luar biasa. Tidak hanya itu saja, Allah memberikan mereka penyertaan dengan memberikan mereka makanan dan minuman saat mereka di padang gurun. Tetapi saudara, di ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mengapa Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka? Itu karena ketidaktaatan bukan oleh bangsa Israel, yang akhirnya membuat sebagian daripada mereka itu ditolak untuk memasuki tanah Kanaan. Karena inilah Paulus memberikan peringatan itu bagi kita semua, bagi kita yang hidup di zaman ini dan juga kepada jemaat di Korintus. Jangan kita menyangka bahwa kita memiliki kasih karunia daripada Tuhan, lalu membuat kita melakukan hidup, menjalani hidup seenaknya saja. Bangsa Israel juga mendapat kasih karunia daripada Allah, tetapi sebagian dari mereka tidak memasuki tanah Kanaan. Bahkan dikatakan di situ bahwa mereka tewas. Saudara, mereka gagal untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka mengalami kegagalan dalam hidup. Ditolak sini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita gagal dalam mencapai garis finish, gagal mencapai keberhasilan dalam hidup kita. Untuk itu kita harus menguasai diri dan membatasi kebebasan yang diberikan Tuhan. Jangan sampai hukuman yang sama menimpa bangsa Israel juga menimpa kita hidup pada masa ini. Kita harus tetap setia saat kita menerima kasih karunia itu. Kita harus menguasai diri kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Saya katakan saudara, Allah tidak memperhatikan dosa saudara sebelum saudara menerima kasih karunia itu, sebelum saudara bertobat. Allah tidak peduli seberapa banyak dosa yang saudara lakukan, seberapa banyak saudara hidup pada masa gelap. Tetapi yang Allah mau di sini kualitas hidup saudara setelah saudara bertobat, setelah saudara dibaptis, setelah saudara menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Itulah yang Tuhan perhatikan. Kita memperoleh kasih karunia pada Tuhan. Marilah kita belajar dari masa lalu agar kita tidak mengalami kegagalan dalam hidup kita seperti yang sudah kita alami.